الحمد لله الذي جعلنا من العاملين الفائزين وجعلنا من المقبولين والمغفورين وأنتم بخير في كل عام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib berwasiat kepada diri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Tentu makna takwa yang sebenar-benarnya sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. 12 hari sudah kita meninggalkan Ramadan. Tetapi hendaknya Ramadan yang kita lalui kemarin harus ada audit Ramadan, harus ada evaluasi Ramadan sebelum kita meninggalkan jauh Ramadan. Agar apa? Agar kita punya peningkatan kualitas Ramadan di setiap tahunnya. Antara Ramadan 1 dengan Ramadan berikutnya harus ada perbedaan. Dari Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya harus ada peningkatan. Maka di bulan Syawal ini harus ada evaluasi Ramadan, harus ada audit Ramadan. Kira-kira apa dan kekurangannya selama kita dididik Allah di bulan suci Ramadan. Kita tidak akan bisa mengetahui kekurangan kita di bulan suci Ramadan kecuali kita punya standar ukuran idealisme yang akan kita tuju, kecuali kita punya gambaran kesempurnaan Ramadan seperti apa. Maka mari kita belajar dari kesempurnaan baginda Rasulullah SAW ketika beliau memasuki Ramadan, menjalani Ramadan dan mengakhiri Ramadan. Gambarannya seperti apa, agar kita bisa mengevaluasi diri, mengukur diri kita, kira-kira Ramadan kita ini bagaimana. Ramadan Rasulullah SAW pertama kali itu sungguh sangat heroik. Kenapa heroik? Karena sebelum Ramadan itu Rasulullah dan para sahabatnya mengalami perang yang sangat dahsyat, peperangan yang tidak seimbang. Bagaimana mungkin seimbang? Karena secara personil Rasulullah dan kaum muslimin itu, beliau dan para sahabat hanya 300 orang, sementara musuh Rasulullah, orang-orang kafir yang memerangi Rasulullah, jumlahnya 1000 orang lebih. Jadi secara personil jelas ini adalah sesuatu peperangan yang tidak seimbang. Lebih-lebih lagi peralatan perang zaman Rasulullah SAW kala itu digambarkan di dalam sebuah hadis, satu pedang itu digunakan bergantian untuk 10 orang sahabat. Kita nggak bisa membayangkan zaman perangnya dengan pedang yang gantian untuk 10 orang. Sementara musuhnya dengan pedang yang lengkap, bahkan ada cadangan-cadangan pedang. Andai kata pedang ini jatuh atau pedangnya patah. Ini logistik senjata sangat tidak seimbang juga. Belum lagi logistiknya Rasulullah dan para sahabat itu. Diterangkan di dalam hadis, satu kurma itu dihisap
oleh sahabat dengan bergantian, bukan dimakan, tapi cuma dihisap, diambil manisnya. Kalau kira-kira sudah bisa menguatkan, gantian bergilir dengan sahabat yang lain. Kita nggak bisa membayangkan kurma dimut gantian dalam keadaan perang. Ditambah lagi logistik air minum, persediaan air juga sangat terbatas. Juga diterangkan di dalam hadis gambaran sangat minimnya air itu, sampai-sampai kotoran unta yang masih basah saja diperas, diambil airnya hanya untuk menghidupi, hanya untuk menyambung hidup, supaya badan kuat bisa melawan musuh-musuh. Ini sampai gambaran yang begitu luar biasa. Tetapi dengan keterbatasan itu semua, kemenangan ada di pihak kaum muslimin, di pihak Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah. Setelah kemenangan itu kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kharajna min jihadil asghar ila jihadil akbar." Wahai sahabat, kita ini baru keluar dari jihad kecil. Kita nggak bisa bayangkan perang yang begitu dahsyat, heroik, yang tidak imbang. Dikatakan Nabi, ini adalah perang kecil, dan kita akan berperang yang lebih dahsyat lagi, ila jihadil akbar. Kita akan bertemu dengan pertempuran yang lebih dahsyat. Apa itu? Para sahabat kemudian bertanya, karena mereka itu juga manusia, tentunya gentar juga. Ini perang yang begitu dahsyat, luka-luka saja belum sembuh, banyak juga sahabat yang masih meneteskan darah, dikatakan sebagai jihad kecil, dan akan bertemu menghadapi jihad yang lebih besar, jihad akbar. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan menghadapi musuh yang lebih banyak lagi, wahai Rasulullah? Apakah kita akan menghadapi peperangan yang lebih spektakuler lagi, wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, na'am, kita akan menghadapi pertempuran yang dahsyat, yaitu jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan diri sendiri. Itulah jihad kita di bulan suci Ramadan. Kalau jihad dengan musuh yang nyata meskipun tidak seimbang, itu bisa kita perangi, bahkan bisa dimenangkan. Tetapi tidak jarang orang ketika berperang dengan dirinya sendiri, ketika berperang melawan hawa nafsunya sendiri. Kita di Ramadan seringkali banyak yang berguguran. Ramadan seringkali kita berguguran. Kalau ukurannya kesempurnaan puasanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengukur diri dari standar minimal fikihnya, orang yang berpuasa tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, insya Allah semua yang hadir ini Ramadan kemarin insya Allah sukses. Tapi kalau ukurannya ditingkatkan lagi, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghendaki Ramadan harusnya tidak ada kata-kata dusta yang keluar dari mulut kita. Ramadan harusnya tidak ada pikiran-pikiran yang jelek, yang kotor dalam pikiran kita. Hati kita hendaknya bersih, tawajuh hanya menghadapkan kepada Allah. Telinga kita hanya mendengar perkataan-perkataan yang baik. Kemudian perbuatan kita tidak pernah menzolimi orang lain. Maka kalau kita bisa melakukan puasa dari semua jawarih kita, anggota tubuh kita, itulah kesuksesan Ramadan yang paripurna. Makanya kalau kita habis Ramadan
betul-betul menyadari bahwa Ramadan itu adalah jihadul akbar, pertempuran yang dahsyat melawan hawa nafsu kita, maka bisa dilihat dari ending Ramadan, yaitu kita akan bertakbir dengan takbir yang sangat heroik. Orang ketika menang dalam pemilihan saja, apakah pemilihan wali kota, gubernur, presiden, itu kalau menang heroiknya luar biasa. Nah, kita Ramadan kemarin mengakhiri Ramadan disuruh takbir untuk menunjukkan heroisme dan kemenangan kita rasanya adem-adem saja. Padahal Allah perintahkan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kalau kalian sudah menyempurnakan Ramadannya dengan genap 1 bulan, maka tutup dengan bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ending daripada Ramadan, yang ada kesadaran bahwa kita itu kemarin adalah perang yang sangat dahsyat. Perang yang musuhnya tidak tampak, perang yang musuhnya justru diri kita sendiri, yang seringkali ketika berhadapan dengan egonya sendiri, dengan nafsunya sendiri, hampir bisa dipastikan kita sering kalah di tengah-tengah pertempuran. Oleh karenanya kita harus punya idealisme, gambaran yang ingin kita capai supaya apa? Di setiap Ramadan bertemu dengan Ramadan berikutnya, bertemu dengan Ramadan berikutnya tidak biasa-biasa saja, tapi harus ada peningkatan. Makanya setiap Syawal harusnya ada edit kinerja Ramadan, ada evaluasi dari hasil didikan Ramadan. Kira-kira Ramadan kemarin ada nggak sih bedanya dengan Ramadan tahun sebelumnya? Ada nggak sih bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya lagi? Jangan-jangan kita bertemu Ramadan 20 tahun, kita pernah ketemu Ramadan 30 tahun, ada lagi yang bertemu Ramadan bahkan 50, 60, 70 tahun, tetapi Ramadan bertemu dengan kita hanya biasa-biasa saja. Kenapa? Pertanyaannya karena kita tidak pernah melakukan audit Ramadan. Pertanyaannya karena kita tidak pernah melakukan evaluasi kinerja Ramadan, sehingga hasilnya ya standar-standar saja, biasa-biasa saja. Tidak ada idealisme yang ingin kita raih di dalam didikan Ramadan. Tapi kalau kita kemudian mengaca dari idealisme puasanya Rasulullah SAW, Rasul senantiasa mempuasai telinganya, Rasul di Ramadan mempuasai lisannya, Rasul di bulan suci Ramadan mempuasai mata, Rasul di bulan suci Ramadan mempuasai hatinya. Maka kalau kita bisa meniru puasa model Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kinerja Ramadan kita akan semakin baik dan akan semakin maksimal. Inilah yang perlu kita camkan di bulan Syawal ini. Harus ada audit Ramadan, perbaikan dan perbaikan terus, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai muttaqin. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi irhamhum wa anta khairur rahimin.